Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya lanjutkan bahasan lingkaran. Pada kesempatan ini yang akan saya bahas adalah persamaan lingkaran. Agar kalian bisa mengikuti penjelasan saya pada kesempatan ini, maka pastikan kalian sudah menyimak video materi prasyarat, yaitu materi prasyarat yang digunakan untuk membahas lingkaran. Video-video sebelumnya ada 3 atau 4 video itu sebagai materi prasyarat. Ketika sudah memahami itu semua, materi prasyarat itu semua, kalian akan bisa mengikuti penjelasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, nah nanti persamaan lingkaran itu akan bisa ditentukan gitu. Kalau kalian bisa mengetahui atau memahami pengertian lingkaran. Jadi persamaan lingkaran itu untuk menentukannya berangkat dari yang namanya pengertian lingkaran. Jadi harus tahu pengertian lingkaran. Sehingga saya awali dengan menjelaskan pengertian lingkaran. Pengertian lingkaran atau definisi lingkaran itu adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Nah ini. Nah ini. Jadi itu pengertian lingkaran. Pengertian lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Nah, sudah ada 3 unsur. Ya, unsur yang pertama yang harus kalian ketahui, yaitu himpunan titik-titik. Ini harus kalian ketahui untuk memahami apa itu lingkaran. Kemudian, yaitu unsur berikutnya harus tahu jarak. Kemudian harus tahu titik tertentu. Nah, ini. Jadi agar bisa memahami definisi lingkaran, yaitu lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Maka kalian harus tahu siapa himpunan titik-titik itu. Dan siapa jarak dan siapa titik tertentu. Nah, ini saya beritahu bahwa yang namanya titik tertentu itu, yang dimaksud dengan titik tertentu itu adalah titik pusat. Dan yang namanya jarak itu adalah jari-jari. Terus dan yang namanya himpunan titik-titik itu siapa? Simak penjelasan ini, penjelasan definisi ini yang saya transformasikan ke dalam bentuk geometri. Siapakah himpunan titik-titik itu? Nah, kalau jarak yaitu jari-jari, titik tertentu adalah pusat, dan berikutnya adalah saya akan menunjukkan siapa himpunan titik-titik itu. Nah, saya akan ilustrasikan definisi lingkaran. Saya ilustrasikan lingkaran secara geometris. Ini untuk membantu kalian memahami pengertian lingkaran. Ya, saya tentukan dulu. Saya akan melukis lingkaran. Saya tentukan titik tertentu. Titik tertentu. Nah, ini titik tertentu. Nah, titik tertentu itulah yang dimaksud dengan pusat lingkaran. Jadi saya tentukan pusat lingkaran dulu. Nah, terus berikutnya untuk menjawab siapa himpunan titik-titik itu. Nah, inilah himpunan titik-titik itu. Yang berwarna merah ini, yang berwarna hitam, yang dilintasi oleh ujung dari pulpen ini, yang warna hitam, ini adalah
himpunan titik-titik. Ini banyak titik yang hitam ini, himpunan titik-titik. Titik-titik yang ada pada warna hitam ini selalu jaraknya sama terhadap titik P ini. Gitu. Nah, ini ada pusat. Ini saya misalkan titik A, B, pusat itu. Nah, saya punya itu ini. Katakanlah titik A. Ini titik B, ini titik C, begitu. A, titik A maksudnya. Titik B, titik C ini adalah bagian dari himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik P. Kita tentu itu. Artinya apa? Ya jarak PA-nya itu pasti sama dengan jarak PB sama dengan jarak PC. Nah, saya ulangi. Lingkaran adalah himpunan titik-titik. Di sini posisinya titik himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik P. A itu bagian dari himpunan titik-titik ini. B juga salah satu anggota himpunan dari titik-titik ini. C juga salah satu anggota dari himpunan titik-titik ini. Berarti jarak titik A ke P, jarak titik B ke P, jarak titik C ke P sama. Karena pengertiannya adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu namanya pusat. Dan jarak itu namanya R. Nah, ini R. Yaitu jarak antara pusat dengan lingkaran. Dengan titik yang berada pada lingkaran. Misalkan titik A. Titik A ini kan berada pada lingkaran. Berarti R ini adalah jarak pusat dengan titik pada lingkaran. Nah, itulah pengertian lingkaran. Nah, itu pengertian lingkaran. Nah, ketika sudah memahami pengertian lingkaran, tahapan berikutnya baru kita akan mencari persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran. Dia ulangi lagi. Lingkaran ada unsurnya, ada pusat, kemudian ada jari-jari, kemudian ada himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik P. Nah, sekarang, misalkan saya mengambil sembarang titik. Saya mengambil sembarang titik pada lingkaran. Misalkan seperti itu adalah titik A yang berkoordinat X, Y. Saya mengambil sembarang titik pada lingkaran. Ya, misalkan yang saya ambil titik A. Karena titik A tadi adalah titik yang berada pada lingkaran. Berkoordinat X, Y. Saya akan mencari hubungan antara pusat, di mana pusat ini saya namai titik yang titik P yang berkoordinat A, B, mencari hubungan antara pusat, titik yang berada pada lingkaran, titik sembarang pada lingkaran, kemudian sama R. Saya cari hubungan di situ. R. R ini pasti panjangnya sama dengan PA, ruas garis PA. R ini pasti panjangnya sama dengan ruas PA. Panjangnya ruas garis PA berarti sama dengan jarak antara titik P ke A. Jarak antara titik P ke A. Ingat, makanya di materi prasyarat saya sudah jelaskan bagaimana menentukan jarak antara dua titik. Kan ini dibutuhkan. Berarti R itu adalah panjangnya ruas garis PA. Ruas garis PA itu panjangnya berarti jarak antara titik P ke A. Nah, bagaimana? Sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Nah, ini saya berikan di materi prasyarat. Nah, ini. Kalau S itu adalah jarak, kalau S ini jarak antara titik X1, Y1
dengan titik X2,Y2, maka S ini. Nah, saya menggunakan rumus itu untuk menentukan hubungan antara R, panjang R, pusat sama titik pada lingkaran, titik sembarang pada lingkaran. Mengambil sembarang titik pada lingkaran, yaitu misalkan TA yang berkoordinat X,Y. Maka hubungan antara R, P, dan A ini adalah R sama dengan panjangnya PA. Nah, PA ini berarti mencari jarak antara titik P dengan titik A. Nah, ini kan bisa dimisalkan dengan menggunakan rumus sebelah itu kan ini misalkan X1, ini itu Y1, ini X2, ini Y2, kan begitu kan? Dengan menggunakan rumus sebelah, maka R itu sama dengan akar X2 dikurangi X1 katanya. X2-nya kan X. X min. X1-nya A kuadrat. X1-nya kan A. Ditambah. Y2 min 1 katanya. Y2-nya kan Y. Y1-nya adalah B kuadrat di akar. Gitu hubungan. Mencari jarak antara 2 T. Nah, inilah hubungan antara R, pusat lingkaran titik P dan berkoordinat dengan koordinat A, B, dan titik A sembarang titik yang berada pada lingkaran. Saya ambil titik A yang berkoordinat X, Y. Maka terjadi hubungan ini. Karena ini tadi mencari ini berarti berlaku untuk sembarang X, Y pada lingkaran. Berarti ini nanti akan berlaku sembarang X dan Y pada lingkaran. Karena saya ngambilnya sembarang. Karena mengambilnya X, Y sembarang berlaku ini, berarti semua X, Y, semua titik yang berada pada lingkaran ini berlaku hubungan seperti ini. Inilah yang dinamakan persamaan lingkaran. Nah, ini persamaan. Loh, kok beda dengan ini tadi? Kok beda dengan yang tadi? Persamaan lingkarannya. Nah, ini. Kok beda dengan ini? Nah, sebetulnya tidak beda. Penampilannya yang beda. Tetapi kalau ini diproses secara aljabar, kalau ini dikuadratkan, misalkan. Yang kiri saya kuadratkan kan R kuadrat. Kalau ini saya kuadratkan, akarnya kan hilang. Jadinya kan begini. Nah, kan begini. Kalau ini saya balik begitu, kan sama juga. Sorry. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat kan sama dengan R kuadrat. Sama. Saya ulangi. Biar jelas. Saya ingin mencari hubungan antara R dengan pusat lingkaran yang berkoordinat A, B dengan titik sembarang pada lingkaran. Ya, saya misalkan titik A dengan koordinat Y dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik berlaku hubungan. Karena X, Y sembarang, titik A itu sembarang, Y, maka ini akan berlaku di semua titik yang berada pada lingkaran. Sehingga inilah yang dinamakan persamaan lingkaran yang berpusat di P, koordinatnya A, B, dan berjari-jari R. Saya ulangi. Inilah persamaan lingkaran dengan pusat A, B, berjari-jari R. Nah, ini diproses menghasilkan nih persamaan lingkarannya. Dan yang saya lingkari merah ini seperti nampak pada layar sebelah kiri. Tuh. Nah, itu. Setelah
cerita asal-muasal persamaan lingkaran. Nah, untuk mengetahui bagaimana persoalan persamaan lingkaran, maka akan saya berikan beberapa persoalan dan penyelesaiannya yang berkaitan dengan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B berjari-jari R. Sekarang ya, ini merupakan persamaan lingkaran yang berpusat di P. Titik P koordinatnya A, B yang berjari-jari R. Bagaimana persoalannya? Saya contohkan soal nomor 1. Nah, tulis kembali tadi rumusnya tadi. Nah, dia tidak buka-buka. Jadi persamaan lingkaran itu rumusnya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah lingkaran pusat pusatnya di A, B begitu. Jari-jari adalah R. Ini persamaannya seperti itu. Nah, yang tidak buka-buka. Nah, ini soal nomor 1. Soal nomor 1. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat 1,3. Pusat 1,3. Jari-jarinya adalah 3. Dari sini pusatnya A, B. Pusatnya 1,3. Berarti A-nya 1, B-nya 3. Kemudian berjari-jari R. Berarti R-nya 3. R-nya 3. Sehingga kalau kita menentukan, kalau saya menentukan persamaan lingkarannya, kan X min A, kalau berpusat A, B, berjari-jari R kan X min A kuadrat, Y min B kuadrat, sama dengan R kuadrat. Tinggal mengganti A dengan 1, B dengan 3, R dengan 3. Jadinya, berarti jadinya X min 1 kuadrat ditambah hanya diganti 1. Y min B, B-nya 3, sama dengan R kuadrat. R-nya kan 3, dikuadratkan 9. Nah, diproses itu. Nah, dengan ini. Ingat, kalau ada X min 1 kuadrat, menggunakan rumus A min B kuadrat sama dengan X kuadrat min 2AB, A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Berarti kalau ada X min 1 kuadrat, ya berarti X kuadrat min 2X plus 1. Nah, ingat video sebelumnya. Kemudian, itu ada Z min 3 kuadrat sama dengan menggunakan rumus ini. Berarti Y kuadrat min 6Y plus 9. Menggunakan rumus ini. Nah, itu berarti ini X kuadrat min 2X plus 1 yang merupakan penjabaran ini. Ditambah Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 9. Ini hasil penjabaran itu dengan menggunakan rumus ini. Nah, kita olah itu. Kita olah.
Berarti persamanya X kuadrat. Yang kuadrat dikumpulkan min 2X min 6Y. Ini sama ini. 1 tambah 9, 10. Ini ruas kanan saja ya 0. Min 9 sama dengan 0. Sehingga persamaan lingkaran yang berpusat 1,3 per jari 3 itu X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 min 2X min 6Y plus 1 sama dengan 0. Tuh. Inilah persamaan lingkaran dengan pusat 1,3 berjari-jari 3. Berikutnya. Nomor 2. Nomor 2. Pusatnya, disuruh mencari persamaan lingkaran, pusatnya itu min 1,5. Berjari-jari, jari-jari, berapa itu? Akar 5. Pusatnya A, B. Ini pusatnya A, B. Berarti A-nya sama dengan min 1. Hanya sama dengan 1 pusatnya. B-nya sama dengan 5. Dan R-nya berjari-jari R. Jari-jari R 5. Jari R. R-nya ada akar 5. Nah, tinggal mengganti A dengan min 1, B dengan 5, R dengan akar 5. Nah, maka ini persamaannya kan X plus 1 kuadrat, hati-hati, min A. A-nya kan min 1, jadi plus. Ditambah Y min B, B-nya kan 5. Y min 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya kan akar 5, dikuadratkan adalah 5. Kita proses dengan menggunakan rumus ini. Ini menggunakan rumus ini. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat. Plus 2AB plus B kuadrat. Berarti X plus 1 kuadrat. Menggunakan rumus ini ya. X kuadrat plus 2X begitu. Plus 1. Berikutnya Y min 5. Y min 5 kuadrat menggunakan rumus. Nah, menggunakan rumus mana? Menggunakan rumus ini nanti A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, gitu kan. Berarti Y min 5 kuadrat sama dengan Y kuadrat min 10Y plus 25. Nah, Y min 5 kuadrat dengan menggunakan rumus ini seperti ini. Nah, simak video sebelumnya. Nah, ini berarti kesimpulannya ini itu X kuadrat plus 2X plus 1. Penjabaran ini tadi saya jelaskan. Ditambah penjabaran ini Y kuadrat min 10Y plus 25. Ruas kanan saya jadikan 0. Kurangi 0. Kurangi 5 sama dengan 0. Dikelompokkan begitu. Ini X kuadrat. Y kuadrat ini plus 2X min 10Y. 1 tambah 25, 26 dikurangi 5 ditambah 21 sama dengan 0. Inilah persamaan lingkaran yang berpusat di min 1,5 berjari-jari akar.
Tuh. Nah, berikutnya saya akan kerjakan soal nomor 3. Soal nomor 3. Tentukan persamaan lingkaran, pusatnya itu ada 0,0. 0,0. Berjari-jari 6. Jari-jari 6. Nah, ini kan bisa disebutkan pusatnya A, B, berarti A-nya 0, B-nya 0. Berjari-jari R, berjari-jari 6, berarti R-nya sama dengan 6. Maka mengganti A dengan 0, mengganti B dengan 0, mengganti R dengan 6. Jadinya apa? X min 0 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat sama dengan 36. X min 0 itu apa? X min 0 itu X dikuadratkan E kuadrat. Y min 0 itu apa? Y. Berarti Y kuadrat sama dengan 36. Nah, ini bisa dibentuk begini. Nanti kan mau. Kalau menginginkan ruas kanan 0. X kuadrat plus Y kuadrat min 36 sama dengan 0. Nah, ini itu. Ini atau ini merupakan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 berjari-jari. Nah, itulah pembahasan hari ini agar kalian bisa memahami konsep yang saya agar kalian memahami konsep saya dengan baik, maka akan saya berikan soal latihan. Ini ada soal latihan yang harus dikerjakan yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Oh, saya ketik itu. Persamaan lingkaran yang berpusat di akuma B berjari-jari. Dengan mengerjakan latihan ini, diharapkan kalian akan lebih baik dalam memahami konsep yang barusan saya berikan. Semoga apa yang saya berikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.